perkenalkan nama saya Nurhaliso dari ruang C213, Program Studi Manajemen Keuangan, Universitas Pamulang Tangerang Selatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi sosial dan etika dalam sistem informasi. Etika atau etik merujuk pada sebuah prinsip benar dan salah yang digunakan seseorang yang bertindak sebagai pelaku moral yang bebas dan membuat keputusan untuk mengarahkan pelakunya. Permasalahan etika dalam sistem informasi telah memberikan desakan baru dengan semakin maraknya penggunaan internet dan perdagangan elektronik. Pemikiran tentang isu etika sosial dan politis. Isu etika, sosial, dan politik sangat terkait satu dengan yang lainnya. Dilema etika yang mungkin Anda hadapi sebagai manajer sistem informasi biasanya timbul dalam perdebatan sosial dan politik. Ada 5 dimensi moral di era informasi. Yang pertama, hak dan kewajiban informasi. Yang kedua, kepemilikan hak dan kewajiban. Yang ketiga, akuntabilitas dan pengendalian. Yang keempat, kualitas sistem. Yang kelima, kualitas hidup. Ada 4 tren teknologi utama yang bertanggung jawab atas tekanan-tekanan etika. Yang pertama, kecepatan komputasi berlipat 2 kali 18 bulan. Pengaruhnya, banyak organisasi bergantung pada sistem komputer untuk operasi yang penting. Yang kedua, biaya penyimpanan data menurun dengan cepat. Pengaruhnya, perusahaan dapat dengan mudah memelihara secara terperinci masing-masing basis datanya. Yang ketiga, kemajuan analisa data. Pengaruhnya, perusahaan dapat menganalisa data berukuran besar yang diperoleh secara terpisah untuk mengembangkan profil yang terperinci atas perilaku individu. Yang terakhir yaitu kemajuan jaringan dan internet. Pengaruhnya menyalin data dari lokasi ke lokasi yang lain dan mendapatkan data pribadi dari lokasi yang jauh menjadi sangat mudah. Etika dalam masyarakat informasi. Pertama, tanggung jawab. Bertanggung jawab artinya Anda dapat menerima biaya yang potensial dan bertanggung jawab untuk keputusan yang Anda buat. Yang kedua, dipertanggungjawabkan. Merupakan gambaran atau ciri dari sistem, institusi, dan sosial. Berarti keputusan yang menentukan siapa yang melaksanakan tanggung jawab dan siapa yang bertanggung jawab. Yang ketiga, pertanggungjawaban. Merupakan gambaran atau ciri dari sistem politik yang merupakan suatu badan hukum yang memperbolehkan individu untuk memperbaiki kerusakan yang dilakukan oleh aktor lain dan mengenai mereka sebagai sistem atau organisasi. Yang terakhir yaitu proses hak. Segi yang berhubungan dengan masyarakat yang diatur dalam hukum dan merupakan proses yang sudah diketahui dan dipahami serta kemampuan untuk permohonan banding ke otoritas yang lebih tinggi guna menjamin bahwa hukum diaplikasikan secara benar. Analisa etika. Terdapat 5 langkah analisa yang mendukung proses analisa etika. Yang pertama, identifikasi dan jelaskan secara jelas faktanya. Cari tahu siapa yang mengerjakan, untuk siapa, dan di mana, kapan, dan bagaimana. Tentukan konflik atau dilema dan tentukan nilai yang lebih tinggi termasuk isu etika, sosial, dan politik yang selalu memberikan nilai yang lebih tinggi. Yang ketiga, identifikasi yang seseorang atau organisasi terkait atau stockholders. Yang keempat, identifikasi pilihan yang patut Anda ambil. Yang kelima, identifikasi konsekuensi potensial dari pilihan Anda. Prinsip etika yang bertahan sepanjang sejarah. Ada beberapa prinsip etika yang bertahan dari dulu sampai sekarang. Bertahan dengan sejarah. Yang pertama, kerjakan sampai lainnya mengerjakan, seperti apa yang mereka kerjakan, atau the golden rules. Yang kedua, apabila suatu tindakan tidak benar untuk siapapun, maka tidak benar juga bagi setiap orang. Yang ketiga, apabila tindakan tidak dapat dikerjakan secara berulang kali, maka sama sekali tidak benar untuk mengambilnya.
Yang keempat, ambil tindakan yang mencapai nilai tertinggi atau terbesar. Yang kelima, ambil tindakan yang menghasilkan sesuatu yang kerugiannya sedikit atau biaya potensial yang kecil, atau risk aversion principle. Yang terakhir, perkirakan bahwa sebetulnya semua objek yang tidak dapat dihitung dan dapat dihitung atau tangible and intangible dimiliki oleh orang lain selain Anda. Pengumuman khusus, specific declaration. Yang terakhir yaitu konsep dasar, tanggung jawab, akuntabilitas, dan liabilitas. Tanggung jawab atau responsible adalah sebuah elemen penting dari tindakan etika. Yang kedua, akuntabilitas atau accountability adalah ciri-ciri dari sistem dan institusi sosial. Ini berarti bahwa ada mekanisme yang menentukan siapa yang melakukan tindakan yang bertanggung jawab dan siapa yang bertanggung jawab. Liabilitas atau liability adalah ciri dari sistem politis di mana suatu badan hukum mengambil peranan untuk memberi izin kepada individu untuk memperbaiki kerugian yang disebabkan oleh pelaku, sistem, atau organisasi. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, maaf jika ada kesalahan kata, pelafalan kata, dan perilaku. Tetap jaga kesehatan, tetap mengikuti protokol pemerintah. Terima kasih telah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.